Makanya Allah bilang, seandainya aku mau, aku jadikan semua jadi orang beriman. Seandainya aku mau, tapi Allah tidak melakukannya. Jadi kita ini mohon maaf yang dakwah, kemudian ingin semua pengikutnya beriman semua, udah melanggar. Maka dia tidak punya kemampuan menerima dan menghargai perbedaan. Itulah makanya kan ribut terus. Yang ribut tuh yang suka itu, yang tahu dikit. Kalau yang tahu banyak mah enggak, karena pengetahuannya luas. Betul enggak? Iya. Yang suka manjat gunung mah enggak. Melihat pemandangan dari gunung kan luar biasa, luas, tanpa batas. Nah, ada apa sih di dalam? Lihat saya semua. Di tempat tersembunyi yang diberkahi itu ada apa? Ada petunjuk. Hudal linas. Hudal lil alamin. Ada petunjuk bagi seluruh semesta. Ada apa lagi di dalamnya? Satu, ada tanda yang terang benderang. Dua, ada makom Ibrahim, level Ibrahim, tingkatan Ibrahim. Barang siapa yang masuk rajin ke Baqa al-Mubarakah, amanlah dia. Wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nas hijjul bait, dan Allah mewajibkan untuk setiap manusia agar berkunjung ke rumah itu. Ke rumah mana? Rumah awal yang Allah ciptakan untuk berpisahnya manusia. Wa ilaihi sabila manis tato'a ilaihi sabila, bagi mereka yang tahu jalannya, yang tahu caranya. Yang tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya, jangan coba-coba. Gitu. Begitu tahu jalannya, tahu kendaraannya, langsung tegar. Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuh, doa naik kendaraan. Kendaraannya mana? Nih kendaraannya. Gitu. Kalau naik kendaraan, naik angkot. Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan bagaimana cara menggunakan kendaraan hebat ini agar aku bisa kembali kepadamu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gitu. Hafal ya doa itu? Hafal pasti kalian. Apalagi kalau lagi umroh, lagi haji, hafal banget. Di Indonesia nggak pernah naik mobil baca itu. Kalau di Mekah langsung pakai kacamata hitam, pakai peci, oh luar biasa. Semua udah gaya lah. Dipimpin. Mari kita berdoa dulu. Di Indonesia matara, maca eta teh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma, wah gitu. Allahumma, oh semua ya kompak. Sedang jadi turis. Nah, ketika kita mengartikan doa itu sebagai permintaan dan kita kemudian seakan-akan boleh mengatur-ngatur Tuhan, mengajari Tuhan supaya Tuhan diajari cara yang terbaik menunaikan tugasnya dan supaya Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Bayangkan, semrawut nggak kehidupan ini? Bayangkan kalau semua permintaan dipenuhi, semrawut nggak? Semrawut nggak? Semrawut. Coba kalau semua permintaan manusia ingin jadi orang kaya dipenuhi Tuhan saat ini, semrawut nggak dunia? Semrawut. Susah kita. Mau nembok sendiri, ngelas sorangan, genteng bocor sorangan. Betul? Sahadat dititah ada benghar sararea. Betul? Coba kalau semua manusia minta sehat saat ini dan dikabulkan, semrawut nggak dunia? Semrawut. Negering, sehat kabeh. Karunya tuh, panti pijat, nu datang. Rumah sakit bangkrut kabeh. Betul nggak? Sebaliknya kalau semua manusia minta sakit, tambah parah lagi, gering kabeh, sanurek ngarawat. Betul nggak?
Saya tanya kalian, pintar gak? Kalau manusia minta sabar sama Allah dan kemudian sabar semua, semeraut gak semesta ini? Semeraut. Jangan dikira kalau semua sabar, semeraut, macet kabeh jalan. Udah sabar teh cari cing, mangga ti payun, mangga ti payun. Makanya Allah bilang, seandainya aku mau, aku jadikan semua jadi orang beriman. Seandainya aku mau, tapi Allah tidak melakukannya. Jadi kita ini, mohon maaf, yang dakwah kemudian ingin semua pengikutnya beriman semua, udah melanggar. Dan tidak semua manusia jadi orang beriman. Dan kalau Allah mau dijadikan semua beriman, selesai. Tapi jadi semrawut kalau semua beriman. Awas, jangan dikira loh semua beriman tuh jadi semrawut. Apa kalau semua orang baik itu tidak semrawut? Semrawut. Datu ayat tuh, jalmi saya, mun teu saya mah. Betul nggak? Jadi inilah sebetulnya semesta yang sebenarnya, yang oleh kita ditolak. Inilah kenyataan hidup yang sebenarnya. Ayo kita terima. Terima semua orang apa adanya. Yang bodoh terima dengan kebodohannya, yang pintar terima dengan kepintarannya, yang sadar terima kesadarannya, yang belum sadar terima dengan ketidaksadarannya. Kan sederhana, tugas kita cuman nerima saja semua orang apa adanya. Sempurna. Sempurna semesta ini bukan semua jadi orang beriman, nggak mungkin, dan Allah pun tidak melakukannya. Supaya ada pencerahan. Makanya yang pertama, berhenti menyalahkan Allah atas kehidupan kita yang beranak. Buah-buahnya doa abdi teh dikabul ku Allah. Nah Allah tari ka abdi mah teu ngadangu. Tuh. Betul? Padahal kita merasakan kehadirannya saja tidak. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu, jangan percaya sama orang yang mengajarkan seakan-akan Allah itu membatasi rezeki kita, menentukan nasib kita. Datos ditentoskeun ku Allah cenah abdi mah bagian kieu jadi jelema sangsara ti dituna. Jadi aja tidak ada keinginan untuk berubah. Padahal Allah menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, sama banyaknya. Kenapa beda? Kita yang ngambilnya berbeda, metodenya berbeda, caranya berbeda, kahayangna beda, semangatnya beda. Batur mah hudang kene urang geus sare. Batur mah hudang kene urang geus sare. Batur mah geus hudang urang sare kene. Rek teu beda kumaha tuh. Batur mah geus mandi subuh teh. Ieu mah kakara mandi mun diajak. Kang Dadan. Ayo Ke Pak ibakeula. Tinggalkeun we. Enak aja kudu nungguan jelema mandi. Udah hilang tar rezeki. Betul enggak? Makanya orang tua saya mah dulu ngajarin sederhana kalau ngajarin sama saya. Marane lamun isuk-isuknya mandi. Sanajan moal ka mana-mana mandi. Mun diajak batur resep nu ngajakna. Makanya pagi-pagi sanajan teu ka mana-mana saya mah mandi we. Kayak ngaji teh mandi teh jam 8 kurang saparapat. Da pengajian lagi jam 8. Nah mana hese sih mandi isuk-isuk. Ulangi, berhenti menyalahkan Tuhan atas kehidupan yang merana. Karena semua kehidupan yang terjadi kita yang mengundangnya. 2, perhatikan. Allah tidak pernah menyalahkan kita dan tidak pernah menganggap kita sebagai orang-orang yang penuh dosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tidak tersinggungan, tidak gila hormat.
Tidak ternoda oleh kesalahan-kesalahan kita. Makanya Allah tidak pernah menganggap kita ini sebagai orang yang berdosa. Berapapun banyaknya dosa kita, kata Allah, kalau kamu mau balik kepadaku, gak masalah. Hari ini orang suci mungkin dia punya masa lalu. Hari ini orang jahat mungkin masih punya masa depan. Jangan suka menilai orang. Karunyanya jahat ah. Belum tentu. Siapa tahu 2-3 hari yang akan datang dia jadi orang baik. Hari ini orang jahat, besok lusa mungkin jadi orang baik. Hari ini orang suci mungkin juga punya masa lalu, pernah jahat. Tenang aja. Semua berevolusi kok. Yang ketiga, Tuhan Allah tidak pernah menganggap kita sebagai orang jahat. Gak pernah, sejahat apapun. Kata-kata jahat itu buatan kita kepada sesama kita. Allah tidak pernah bilang begitu. Allah pun tidak pernah menghukum kita kok. Allah cuma mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Maka diciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Begitu kamu mencuri, Allah tidak menganggap kita jahat kok. Allah hanya mengajarkan, ini loh kalau kamu mencuri, kamu ditangkap polisi, dipermalukan orang, masuk penjara. Itu pelajaran yang harus kamu dapat dari mencuri. Apakah jahat? Tidak. Kita yang bilang dia jahat. Allah tidak pernah bilang jahat. Pernah gak Allah bilang jahat sama kita? Ada suaranya gitu, kamu jahat. Semua yang kita pilih, dari semua pilihan kita ada akibat yang harus kita tanggung. Itu saja yang diajarkan Allah. Bahkan bisa jadi ketika orang itu melakukan dalam tanda kutip yang disebut dengan kejahatan oleh manusia, siapa tahu ada titik balik menemukan kesadaran. Betul nggak? Bagi Allah mah nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Kita aja yang riweuh. Nah itu diajar ngaji teh masih eueuh pake eueuh keneh. Hayo we mikiran kesalahan batur. Tuhan hanya menyuruh kita peduli kepada sesama. Dengarkan kata-kata saya. Makanya memuja Tuhan yang paling tinggi adalah peduli kepada sesama. Apakah Allah menanamkan kepercayaan tertentu pada kita? Harus percaya ini, harus percaya itu? Tidak. Dan yang menanamkan kepercayaan manusia. Kudu percaya ke dia, kudu percaya ke dia. Kan manusia, Allah mah tidak sibuk. Rek percaya, rek ente, aku mah maneh we cek Allah. Cuman ada tanggungan. Betul enggak? Ada tanggungan. Ada pilihan. Mau percaya, tidak percaya, ya terserah. Allah mah tidak pernah memaksa. Maka di Quran ada katakan la ikraha fidin. Kan tidak ada paksaan dalam agama. Sugan kudu percaya, lamun kudu percaya paksaan. Paham? Nah karena tidak ada paksaan, coba apa yang kita percaya itu harus bukti. Lamun teu aya buktina kudu percaya, paksaan. Banyak gak buku yang ditulis atas nama Allah? Banyak? Bisa gak kita menemukan Allah di buku itu? Padahal buku itu sama sekali kata Allah tidak ada kaitannya dengan aku. Itu mah cerita kamu aja tentang Tuhan. Gak tahu Tuhan yang kamu ceritakan yang mana. Semua persepsi kamu kok. Kamu juga gak kenal sama aku. Kita ini kan sering terjebak pergi ke toko buku, yang penting ada buku judulnya apa, ada cerita Allahnya lah di situ. Berdasarkan si pengarangnya. Si pengarangnya pun sebetulnya menyebut Allah, dia juga kata orang. Dia juga tidak tahu dan tidak kenal kepada Allah. Banyak kayak buku kayak gitu. Nah, kalau kita orang awam lihat buku itu, seakan-akan buku itu cerita tentang Allah. Padahal kata Allah, gak ada kaitan dengan aku. Karena semua yang digambarkan di situ tidak ada kaitannya dengan Allah. Misalkan di buku itu diceritakan cing saha
Barang siapa yang baik sama Allah, maka Allah akan berikan pahala. Barang siapa yang durhaka sama Allah, Allah akan siksa. Kata Allah, kada kaitan dengan aku. Aku mah gak kayak gitu. Eta mah cek maneh we nulis buku. Aku mah Tuhan yang Maha Cinta. Aku mencintai kalian semua. Agar kalian kembali kepadaku saat kamu melakukan keburukan, kamu belajar menanggung dari pilihanmu. Kan gitu. Agar kembali kepadaku ketika kamu melakukan kebaikan, kamu juga merasakan dampak dari kebaikan yang kamu lakukan. Semua hukum sebab akibat kamu rasakan sendiri. Keren gak? Keren. Gitu ngaji mah. Kenulah. Rada panjang sedikit ngajinya. Jadi kalau kita ingin mendengar perkataan Allah di mana? Sederhana kok. Lihat perkataannya dalam sinar matahari pagi yang indah. Nih, lihat di luar. Sinar matahari indah gak di luar? Sedang apa Allah? Sedang berbicara kepada kita lewat sinar matahari yang indah. Bisa menangkap pembicaraannya. Coba lihat saya semuanya. Begitu lihat sinar matahari, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Allah sedang berbicara apa? Dengan sinar matahari ini, aku tumbuhkan semua biji-bijian di bumi yang kamu tanam. Dengan sinar matahari ini, aku bakar seluruh bunga agar mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Dengan sinar matahari ini, aku hidupkan bunga-bunga berwarna-warni. Tanpa ada sinar ini, tidak ada kehidupan, kata Tuhan. Betul? Sedang bicara enggak Allah? Bisa enggak menangkap bahasanya? Kenapa tidak bisa menangkap? Karena tidak punya pengetahuan. Lihat sinar, sinar aja. Lihatlah perkataannya dalam sebagai bentangan alam yang tanpa batas. Coba malam-malam tengadahkan kepala kita ke ruang kosong tanpa batas. Dan kita tidak bisa melihat batas-batasnya sama sekali. Di situ kita mengatakan Allahu Akbar. Ruang tanpa batas ini sedang bicara kepada kita. Bicara apa? Bicara apa? Bicara bahwa aku tanpa batas, aku maha luas. Perlu bahasa tertentu gitu untuk bicara dengan Tuhan? Tidak. Lihatlah perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Coba. Lagi diam seperti ini. Sir, angin sejuk. Bisa menangkap perkataan Allah di situ? Bisa? Apa kata Allah? Kenapa ada angin? Kenapa ada angin? Apa sih angin itu? Angin adalah udara yang bergerak. Kenapa udara bisa bergerak? Udara bisa bergerak karena perbedaan tekanan udara. Udara bergerak dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kenapa di bumi ini ada tempat tekanan udaranya tinggi, tekanan udaranya rendah? Kenapa? Oh, karena matahari menyinari tanah, menyinari laut. Tanah disinari, lambat menerima panas, lambat melepaskan panas. Air cepat menerima panas, cepat melepaskan panas. Sinar mataharinya sama satu, tapi menyinari tanah dengan air, sifatnya jadi berbeda. Terjadi perbedaan suhu. Perbedaan suhu menimbulkan perbedaan tekanan. Terus ngomong kita. Allah sedang bicara kepada kita. Jadi dari semilir angin saja kita bisa lihat bagaimana af'alnya Allah luar biasa. Kalau tidak ada matahari, tidak ada yang namanya angin. Karena untuk adanya angin harus ada udara yang bergerak. Udara yang bergerak karena ada matahari. Pengetahuan bukan? Kita menemukan kebenaran di situ karena kita punya pengetahuan. Kalau enggak, ya sudah. Aneh aja. Nunggu malam Lailatul Qadar, nunggu angin berdiam katanya. Kumaha? Angin sendiri udara yang bergerak. Angin di mana yang diam?
Di alam semesta tidak akan pernah ada angin yang diam. Angin sendiri artinya udara yang bergerak. Makanya ada angin darat, angin laut. Lihat nelayan. Mereka pergi siang hari, malam hari. Penting. Kenapa? Karena malam udara bergerak dari darat ke laut. Siang nelayan balik. Karena siang udara bergerak dari laut ke darat. Gimana itu udara bisa bolak-balik? Itu yang disebut dengan peristiwa konveksi. Jadi udara tuh berputar ke atas tuh ke bawah. Bukan bolak-balik di sini, bukan garis, ke atas. Kenapa bisa ke atas? Karena ada perbedaan tekanan atmosfer. Lebih jauh lagi kalau saya kuliah ini gak selesai sampai sore. Hanya cerita angin saja. Nah itulah ketika angin menerpa aja kita bisa berbicara dengan Allah. Lihat perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Lihat perkataannya dalam keindahan keheningan yang damai. Dengarkan perkataannya dalam gemericik daun. Dengarkan perkataannya dalam gemericik air yang mendamaikan. Air di rumah saya gemericik terus. Saya senang dengar itu. Karena saya mendengar perkataan dia. Kenapa kok air bisa berbunyi? Coba, pernah berpikir? Tuh, kalian nggak pernah mikir. Nah, air itu bisa disada. Kenapa bisa berbunyi? Ketika air mengalir, sebetulnya air itu punya lapisan-lapisan. Satu lapisan dengan lapisan lain bergesekan. Karena akibat bergesekan satu lapisan dengan lapisan yang lain, timbullah bunyi itu. Itu yang disebut dengan viskositas. Belajar sains enggak, belajar agama enggak. Besok-besok sudah jadi penceramah merasa paling benar sendiri. Mulai ya menawar-nawarkan surga, menakut-nakuti neraka kemana-mana. Lucu, dia sendiri belum pernah masuk ke surga nawarin ke orang. Tapi yang kayak gitu kan banyak ya yang suka. Lihatlah perkataannya dalam cahaya mata teman-teman kita. Ayo lihat saya semuanya. Begitu ketemu teman kita, bisa nggak melihat perkataan dari cahaya yang terpancar dari teman kita itu? Saya menangkap kesedihan dari teman kita ini. Jangan-jangan nggak punya ongkos, nggak usah ditanya. Buka duit tuh.